Oke, mungkin pesan buat remaja, ayo kalian produktif dari sekarang. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dan kalian ke depannya itu akan membantu buat Indonesia Emas 2045. Selain itu, ingat, kalau kalian udah mau nikah, ingat, anak itu nggak bisa milih orang tuanya, tapi kita sebagai manusia, sebagai orang tua, bisa milih mau ngasih apa ke anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di Anak Kate Podcast. Saya Maria dan partner saya. Fadlan Aulia. Kira-kira hari ini kita kedatangan narasumber siapa ya? Salah satu organisasi yang ada di Cempaka Putih Barat. Apa ya namanya ya, Pi? Namanya sih jarang banget nih denger nih teman-teman ya. Dari Peak Air Cempaka Putih Barat. Oke. Tentang apa tuh kira-kira ya? Kenapa nih? Tentang apa nih Peak Air itu tuh apa sih gitu ya? Ya ngebahas tentang remaja nih kata kakaknya. Aduh, oke deh nih. Biar teman-teman gak penasaran lagi, kita kenalin aja nih ke kakaknya nih ya. Ini kakaknya itu udah cantik banget nih, rapi, pokoknya perfect banget deh. Kita langsung kenal aja nih ya dengan Kak Faiza dari Peak Air Cempaka Putih Barat. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, aku Faiza dari Peak Air Cempaka Putih Barat. Oke kakak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Fadlan sama Maria? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dong. Udah jalanin protokol ya kan, udah vaksin, udah pasti sehat banget. Fit Amin banget ya, ya. amin, amin. Oh ini kak, ngomong-ngomong nih, kakak tuh muda banget. Usianya berapa sih? Mudah banget. Mudah banget. Usia aku, coba tebak dulu deh. Menurut kamu berapa? 17? 17. Anak tahun 2000-an gak sih? Iya, kayak sih anak 2000-an ya. Tapi kayak berarti tuan aku ya. Berarti aku manggil Faiza aja kali ya, lebih Boleh, enak, boleh. lebih santai kan Apa-apa. kayak adik gitu ya. Oh, Adik. Biar ada adik satu. Oke nih, Faiza, gimana Kak Faiza udah selama pandemi ini gimana nih Kak? Pekerjaan Kakak? Selama pandemi kegiatannya masih sama sih. Aku kan saat ini jadi mahasiswa. Oh, masih Masih mahasiswa, terus ya masih kuliah online. Ya kadang-kadang kita jenuh gak sih? Iya, banget. Di gara-gara rumah, pandemi. belajar, iya. Saya juga masih kuliah tapi ya gitu deh, mau gimana lagi ya kan. Bener. Kak, maaf nih, Mm-mm. sebelumnya Kakak kan Peak Air Cempaka Putih Barat. Yes. Nah, itu Peak Air itu apa sih? Terus Kakak emang tinggal di daerah sini juga? Nah, kalau Peak Air Cempaka Putih Barat itu kepanjangan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, Peak Air sendiri itu dia itu merupakan program dari BKKBN. Nah, di BKKBN ini ada namanya program Bangga Kencana, Kak. Enggak kencana apa tuh? Kak? Bangga Kencana itu dia yang mensosialisasikan mengenai keluarga berencana, mengenai kesiapan berkehidupan bagi remaja, tapi melewati remaja nih. Oke. Terus Kak, dengerin deh nih Kakak biar Oh, aku dengerin fokus dulu deh. nih. Biar aku fokus deh. Biar Ya. aku fokus. Seru nih, seru banget nih, bakal seru banget. Nah, terus kalau aku sendiri saat ini lagi tinggalnya itu di daerah Bendungan Hilir. Oh, Ben Hill. Tapi kebetulan aku ada kerabat juga yang ada di Cempaka Putih Barat, sehingga aku tahu nih mengenai Peak Air Cempaka Putih Barat. Oh, gitu. Terus kan biasanya nih yang kayak gitu-gitu ada punya slogan nih Kak. Hmm. Slogan atau yel-yel atau apalah gitu. Ada gak sih Kak Peak Air? Yes, ada. Di Peak Air itu ada namanya salam genre. Oh, salam gitu. Apa tuh Kak? Jadi salam genre, misalnya aku bilang nih salam genre, Kak Maria sama Kak Fadlan bilang salam gitu. Oh, salam. Tapi ini tiganya rapet apa renggang gitu? Renggang gak Oh, apa-apa, renggang. rapet juga gak apa. Senyamannya kalian. Boleh coba tuh Kak. Salam. Praktekin kali ya? Oh, kenapa? Iya. Praktekin ya. Coba. Salam genre. Salam. Oke. Boleh juga tuh bukannya oke fix gitu bukan Iya, ya? Kak. Oke banget. Oke Soalnya, banget. iya ada artinya. Oh, ada artinya. Artinya apa tuh, Kita Kak? baru mau nanya nih. Oh, baru mau nanya. Langsung kayak chemistry kita. Klik ini banget. Kalau artinya ini kan nol nih. Nah, Maksudnya adalah zero. Jadi Zero, oke. diharapkan remaja nggak melakukan 3 perbuatan. 3 perlakuan. Yang pertama tidak menikah dini, lalu yang kedua tidak menggunakan nafza, dan yang ketiga itu tidak melakukan seks pranikah. Oh, Oh, kayak seks bebas gitu ya? Iya, seks bebas. jadi ada filosofinya gitu. Iya, ya, ada artinya. filosofinya dong. Bener-bener ya. Terus organisasi PIK ini kan kita dengar dari Cempaka Putih Barat. Mm-mm. Itu PIK sendiri tuh ada di mana aja sih Kak? Kayak Iya, misalnya betul. di sekolah mungkin di sekolah Cempaka Putih Barat atau di mana aja sih Kak? Atau adanya hanya di
kecamatan atau di puskesmas. Soalnya kita baru denger juga gak sih, Maria? Iya, baru banget dengar sih, baru baca. Maaf ya. Nggak apa-apa, kita kan Iya. saling sharing di Bener, sini bener, melalui bener, podcastnya. Nah, kalau PIK sendiri itu ada dua, ada jalur sekolah dan juga jalur masyarakat. Nah, kalau di jalur masyarakat ini ada di kecamatan, di kelurahan. Kalau di sekolah ini biasanya ada di SMA dan juga di kuliah. Gitu. Kalau untuk daerah sini nih Cempaka Putih Barat ya. PIK itu di mana aja tuh Kak? Lokasi-lokasi Kalau yang ada. saat ini, kalau di daerah Cempaka Putih Barat baru PIK Cempaka Putih Barat nih Kak. Tapi kalau di Jakarta Pusat ada PIK Harapan Mulia, ada PIK Rawasari, terus untuk sekolahnya itu ada di SMA 27, ada PIK R Gempita, ada PIK R Reptil. Jadi Pick Air itu bukan di kecamatan aja gitu, di Jakarta Pusat gitu ada? Atau Ada. mungkin lebih tinggi, jangan-jangan ada lagi Kak? Ada, jadi PIK itu dia bergabung dalam sebuah forum. Nama forumnya itu adalah Forum Genre. Nah, di Jakarta Pusat ini sendiri ada Forum Genre Jakarta Pusat. Nah, kan di DKI Jakarta nih ada 5 wilayah. Bergabung lagi di Forum DKI Jakarta. Terus dinaiknya lagi Forum Genre Nasional. Oh, kayak gitu. bahkan nasional ya Kak? Ada nasional. Jadi baru kalau tahu. di Forum Genre Nasional ini semua PIK se-Indonesia itu saling berhubungan, saling sharing antar anggotanya kayak gitu. Selama pandemi ini pernah nggak kakak Faiza ngadain kayak nge-zoom bareng senasional gitu teman-teman PIK-R? Nah, kalau di PIK ini salah satunya tuh ada namanya pemilihan duta genre yang dia ini untuk apresiasi para anggota PIK. Nah, di situ kita Zoom bareng-bareng. Acara finalnya tuh bener-bener senasional. Bahkan ada namanya Adujak, ajang apresiasi kreativitas. Kalau DKI Jakarta waktu itu salah satunya nariin ondel-ondel. Oh iya, khas benar. Betawi. Khas Betawi, tapi lagunya itu tau gak sih yang lagu Ingat Pesan Ibu. Oh iya, tahu. Nah, itu Oh. tapi dibikin versi khasnya Jakarta. Oh, Nah, jadi tiap daerah gitu Iya. ya menampilkan ciri khas dari daerah masing-masing dengan lagu itu. iya betul. Karena lagi pandemi ya. Iya, kita karena berikan lagi pandemi, protokol sekalian kan, kesehatan. iya, biar orang-orang yang nonton, oh iya pakai masker nih. Tujuan dan manfaat apa sih yang didapat dalam PIK-R itu? Tentunya kayak kita berorganisasi, yang pertama relasi nggak sih? Iya, betul. Kita jadi kenal sama orang baik di Cempaka Putih Barat ataupun secara nasional. Terus juga mendapatkan ilmu-ilmu baru nih. Dan yang paling penting, kita nih kalau udah bergabung di PIK atau mengetahui mengenai PIK, pasti akan baca-baca. Nah, materi-materi tentang PIK ini nantinya tuh akan membantu kita membantu Indonesia mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Nah, Masih ini banyak, sejalan jauh sama banget ya. Heeh. sama aja ya. Walaupun masih jauh nggak apa-apa. Dari sekarang dong. Ya, betul. Nah, tadi tuh saya denger nyinggung soal pranikah, narkoba dan segala macam, terus nyinggung soal materi nih. Heeh. Nah, biasanya tuh saya jadi penasaran nih kan, permasalahan remaja apa sih yang sering banget ditemui sama PIK-R ini Kak? Gitu. Atau mungkin kakak sering ada Pernah permasalahan apa gitu? mendapatkan kasus tentang itu gitu? Kasus remaja apa sih yang sering gitu Kak? Kalau kasus remaja sebenarnya ya emang ini hal yang sering kita temuin. Betul. Tapi mungkin kita antar teman atau antar orang tua dan anak masih agak ini kayak perlu dibahas nggak ya? Nah, mungkin basicnya kayak toxic relationship atau revenge porn. Nah, itu kan dua hal, toxic relationship gak cuma sama pacar gak sih? Iya. Oh iya benar. Iya, bisa sama orang tua, Orang tua. sama teman. Teman, Nah, betul. kayak gitu-gitu. Terus kalau revenge porn, itu tentang salah satunya kita putus nih. Aku punya pacar, tapi aku mau putus sama pacar aku. Oh ada cerita ya Kak? Pengalaman. Nah, sebenarnya bukan pengalaman aku Oh, juga bukan. sih. Kirain curhat. Mungkin seseorang di luar sana. Ah. Ini sebenarnya pasti teman-teman yang dengar podcast ataupun Kak Maria dan Kak Fadlan mungkin pernah dengar ada dua orang pacaran. Terus mungkin entah cewek atau cowoknya putus, tapi salah satunya itu ngancem. Kalau kamu putus sama aku, foto ataupun video kamu aku share ya. Nah, itu gimana tuh kan nanganinnya tuh kan? Kayak itu berat banget gak sih? Pasti kan bakal bikin satu pasangan tuh kayak ngerasa depresi ya. Karena takut kan, karena iya, ngerasa bener, takut bener ya ya. kan. Bener. Itu gimana cara nanganinnya tuh Kak? Kalau itu akan lebih baik kalau misalnya aku korbannya, aku cari pertolongan. Aku cerita, tapi kadang kita tuh suka takut ya. Antara takut sama gengsi kali Iya, ya, aku bener. malu, Oh, Iya. malu sih lebih ke malu. Heeh. Iya, lebih ke malu.
Itu kan kadang kita tuh malu buat cerita, tapi nah makanya sebelum pacaran tuh kita harus tahu nih batasan-batasan ketika berpacaran tuh sampai mana sih Iya, sejauhnya, atau kalau misalnya udah maaf banget udah terlanjur jauh, diobrolin sama pacarnya kayak ini kita mestinya kayak gini nggak sih, terus kayak kedepannya kita harus gimana, kalau misalnya ada kejadian tuh kita putus, apakah hal tersebut harus terjadi. Akan lebih baik kalau misalnya dari sebelum kita mulai hubungan, kita obrolin dulu. Jadi di PIK tuh ngebahas hal-hal yang kayak gitu ya kak? Iya, Menarik sih, menarik. Lebih sering kayak gitu ya tentang hubungan kali ya kak? Atau tentang remaja, terus ada salah satu Iya. itu tentang stunting. stunting tuh apa tuh? Nah, Stunting. stunting, Belum coba pernah ada, juga. kalau denger tentang stunting nggak pada kepikirannya? Salting kali ya. Stunting. Apa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen sih. Komen ya. Ya komen bisa ya. Stunting tuh. Stunting tuh apa ya? Apa sih kak stunting? Nah, kalau stunting nih, jadi ada salah satu program di mana oleh pemerintah juga kayak diharapkan kalau stunting ini, mungkin aku jelasin pengertiannya dulu Boleh. kali ya. Jadi, pertumbuhan dari seorang anak itu tidak sesuai dengan semestinya. Misalnya anak umur 4 tahun, tingginya udah harus, ini misalnya aja ya, Ya misal tingginya udah harus 100 cm. Tapi anak yang ini kok tingginya belum segitu ya. ada keterlambatan dalam pertumbuhan gitu ya kak ya. Betul. Tapi nggak cuman dilihat dari tinggi badannya aja, dilihat juga dari fungsi otaknya, terus dilihat dari pertumbuhan giginya, dan juga lain-lainnya. Mohon maaf nih kak, Mm. bisa dibilang kerdil mungkin? Yes, itu salah satu Oh. cirinya. Oh. Tapi kita nggak bisa bilang anak pendek itu stunting. No. Kita Oh. harus lihat aspek-aspek lainnya. Kayak gitu. Tadi yang aku bilang kayak dia pertumbuhan otaknya ketika belajar bisa ngikutin nggak sama temen-temennya yang lain. Itu kalau untuk melihat dia stunting atau enggaknya itu selama berapa lama sih kak kita melihat prosesnya itu, entah 6 bulan kah atau 3 bulan nih kita lihat nih gimana ada perubahan nggak. Nah itu gimana cara Nah, kalau ngelihat stunting itu sebenarnya diukur dari panjang badan ketika Oke. baru lahir, pokoknya di progres terus setiap, kan kalau anak bayi itu ada ya di posyandu, dicek ya setiap Iya. bulan kayak entah itu berat badannya atau tinggi badannya. Nah, Iya. setiap secara berkala diperiksa dari situ, atau bisa juga dilihat dari sebelumnya nutrisi ibunya. Nah, kita nih cewek-cewek kalau mau udah siap-siap mau nikah, jangan pikirin cuman hidup bahagia setahun 2 tahun, jalan-jalan hahihi, pacaran kayak Oh, ibaratnya cewek pacaran dulu. 2 kali. Terus, tapi kan kita mau siap-siap punya anak ya. Kan nggak mungkin anaknya nggak kita kasih nutrisi dengan baik, apalagi ibunya kan juga harus siap-siap gitu. Nah, tadi ngebahas banyak banget materi nih kak. Nah, saya penasaran nih gimana sih cara PIK R tuh, cara sosialisasinya ke teman-teman di luar itu kayak gimana sih kak? Cara sosialisasinya gitu. Nah, sebenarnya kalau kita itu udah ada modulnya, Kak. Oh, ada modul. Heeh. dibagiin itu modulnya. Karena online nih, jadi cuman elektronik. Oh oke oke. Kayak semacam ini ya. Buku gitu kali ya. Iya buku boleh boleh. Modulnya apa tuh kak? Nah, nama modulnya itu modul tentang kita. Tentang kita. Karena agak dalam ya tentang kita itu tuh kayak aku dan kamu. iya Oh. gitu agak dalam gitu kitanya. Kita. Itu gimana itu kak? Nah, Kita baca sendiri atau mungkin ada kelasnya gitu? nah, kalau di modul ini tuh dibagi jadi 3 segmentasi usia. Oke. Jadi yang pertama ada namanya modul berani. Dia ini untuk usia 10 sampai 14 tahun. Ada modul beraksi untuk usia 15 sampai 19 tahun dan modul berkolaborasi untuk usia 20 sampai 24 tahun. Sebenarnya isinya itu dari 4 substansi genre, yaitu mengenai kependudukan, lalu mengenai kesehatan reproduksi remaja, mengenai life skills, dan juga mengenai kesiapan untuk berkeluarga gitu, Kak. Oke, berarti juga lumayan mendalam ya tentang nggak hanya tentang remaja tapi juga bisa tentang ke depan kayak keluarga berencana gitu juga bisa dibahas di sini ya. Karena kan semua dimulai dari remaja, bener gak sih? Yes. Benar juga sih benar-benar. Nah itu nih aku mau nanya nih tentang organisasinya sendiri tentang PIK-R ya. PIK-R itu dia pembinanya itu siapa sih kak? Kalau PIK-R Cempaka Putih Barat saat ini itu pembinanya adalah ada namanya Ibu Yudit di Kecamatan Cempaka Putih. Oh Ibu Yudit. Ya, dan juga kita bersama DPP APP Jakarta Pusat. Oh, oke. Gitu. Itu kalau misalkan di organisasi PIK-R itu dia ada divisinya atau sesuai sama konsentrasinya gitu kak? Maksudnya misalkan divisinya kayak
ada tim BPH atau apa, atau konsentrasinya lebih ke kayak ini bagian relationship, ini bagian ini. Banyak banget ya Iya. materinya kan yang dibahas. Kan pusing tuh ya kalau misalnya ngebahas semuanya satu orang ya nggak sih? Atau emang harus begitu? Sebenarnya kalau balik lagi ke tadi modul tentang kita, itu tuh pas sharingnya bukan sharing materi kayak webinar gitu loh Kak. Jadi lebih ke main games. Main Nah games. itu salah Oh, satunya. cara mensosialisasikannya dengan main game. Iya dengan Oke. main game. Soalnya kita kalau denger webinar aja tuh Bosenin Bosen, banget ya, bosenin iya. banget benar-benar. Nah, jadi dibikin tentang games. Nah, kalau di PIK sendiri, itu dia ada tentunya ada BPH, yang ada ketua, sekretaris bendahara, lalu ada divisi litbang, dan juga ada divisi humas. Dan satu lagi ada PSKS, PSKS itu apa Kak? pendidik sebaya dan konselor sebaya. Nah, itu yang nanganin nih kalau ada teman ataupun anggota PIK yang mau cerita, itu ke PSKS-nya. Sebagai jembatan gitu. Ya, sebagai jembatan. Nah kalau misalkan nih, misalnya aku pengen konseling tuh, Mm-mm. ada nggak kayak misalkan aplikasi atau mungkin langsung Oh, aja caranya. datang, Caranya caranya gimana gimana sih, sih? Caranya gimana sih tuh Kak? Ini ngasih ide ya, Kak Faiza. apa PIK Cempaka Putih Barat bikin aplikasi konseling? Ada juga, jadi nggak hanya ada halo, Iya, nggak gitu cuma kan? chat ya, Iya, gitu. Boleh tuh, boleh. Iya, Iya. kali aja kan jadi lebih berinovatif juga Heeh. membantu untuk, karena kan di Cempaka Putih Barat ini banyak banget ya teman-teman remaja, mungkin juga entah yang nakal tapi nggak semuanya nakal, ada yang semi nakal gitu ya, ada juga anak baik-baik gitu kan, Tahu banget nih Kak. Pengalaman tapi gimana nih? ada juga. Oh, ada. Tapi kayaknya asik juga sih, karena kan mungkin ada orang yang introvert ya Kak. Introvert itu kan dia nggak terlalu banyak bercerita sama orang lain. Jadi Susah. mungkin dengan adanya PIKR ini, teman-teman yang mungkin malu bercerita atau dia bingung mau cerita ke siapa, Boleh mungkin banget. bisa menghubungi PIKR ya. Nanti mungkin di akhir bisa cerita caranya. Caranya ya? Iya. Oh, iya. Hubungi boleh. gitu, kontak. Boleh, kontak di Boleh. bawah. Iya. Paling apa nih? Apalagi mungkin Fadzan ada yang mau ditanya. Aku sih tertarik ya Kak. Tertarik banget sama PIKR dan masih pengen banyak nanya-nanya nih. Nah, untuk cara bergabung boleh gak sih Kak kalau aku gabung gitu? Boleh gak? Boleh, boleh Atau banget. hanya dari instansi kesehatan aja gitu yang bergabung di PIKR, karena kan kayaknya Kakak sendiri, maaf nih, profesinya aslinya apa? Iya, belum tahu nih. Oh, dokter gigi. Itu kan Tapi masih mahasiswa. masih Iya. mahasiswa ya. OTW. 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 Jadi enak, dokter gigi bisa, konseling orang bisa, ya kan? Jadi ini kakaknya udah punya pasangan belum? Saya kayak siap. Gak ada yang bercanda. Itu gimana tuh Kak? Gabungnya tuh untuk umum kah atau mungkin ada targetnya gitu? Kayak misalkan ini untuk orang kayak misalkan kayak dokter boleh gitu, atau umum boleh? Atau malah semua orang boleh gabung gitu. Betul. Nah, kalau di PIK sendiri itu semua orang boleh gabung. Oh gitu. Tapi kita utamakan untuk yang berusia 10 sampai 24 tahun. Dan yang tinggal di Cempaka Putih Barat. usia remaja tadi ya. Yes, itu usia remaja menurut BKKBN. Oh, berarti kalau di atas 24 tahun udah nggak bisa dong kayak? Kalau di atas 24 tahun mungkin lebih membantu kita untuk menjalankan kegiatannya aja kali ya. Soalnya kita juga kerjasama nih Kak, ada namanya Tribina. Tribina tuh apa tuh? Kayak Ada. banyak banget. Iya, sampai apa tuh Banyak. beda? Sampai karena jarang apa nggak pernah dengar malah, Nggak bukan pernah jarangnya dengar, ya. tapi pas denger nih ternyata menarik banget guys. Betul betul. Menarik dan ternyata di sekitar kita. Iya, betul banget. Nah, kalau Tribina tuh ada namanya BKL, Bina Keluarga Lansia, Oke. ada BKB, Bina Keluarga Balita, sama BKR, Bina Keluarga Remaja. Nah, kita kerjasama bareng mereka juga untuk sosialisasi, untuk sharing-sharing, kayak gitu. Nah, tadi itu ada tentang yang lansia juga ya. Itu lansia itu gimana tuh Kak cara menanganinya? Konseling juga kah atau mungkin ada treatment apa untuk kesehatannya atau apa gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau ke lansia itu kita lebih, kan itu bina keluarga lansia. Jadi betul. sebenarnya yang kita sharing itu ke keluarga yang di rumahnya itu ada lansia. Nah, lebih ke ngasih tahu sebenarnya di rumah lansia tuh baiknya ada pegangan buat dia jalan, terus lantainya itu jangan yang terlalu licin, kan dia gampang kepleset ya. Kayak gitu-gitu. Oke, Ini selain remaja lansia juga ada ternyata kan. iya ya. Luas juga luas. Lebih iya buat sharing-sharing Lengkap ya gitu. kalau untuk balita. Untuk balita itu gimana Kak? stunting. Gimana Oh, cara stunting. cegah stunting? Oke. Iya. Cara yang benar nyambung Apa juga namanya? ya. Berhubungan juga ternyata. Heeh. Iya, benar-benar.
kalau remaja kayaknya lebih besar lagi ya. Remaja tuh banyak banget kali ya Iya. Kak, kasus-kasusnya ya. Iya, Tapi yang lebih sering tangan itu kasusnya apa di dalam remaja? emang remaja ya kita kan masih masa labil ya, masa mencari jati diri, kayak lebih sering tentang hubungan atau tentang keluarga sih, atau tentang dia masuk dalam suatu lingkungan yang sebenarnya dia nggak mau di dalam situ, tapi dia gimana sih cara keluarnya. Nah, situ baru perannya si konseling. Tapi kalau konseling itu bukan konselornya yang mengarahkan jawaban, tapi konselornya itu yang membantu si orang ini mencari jawaban. Jadi harus dia sendiri yang menemukan jawabannya. Konselor itu kakak sendiri. Kalau PR. iya di Oh. PIKR. Jadi di PIKR itu ada namanya konselor sebaya. Oke. Jadi hanya mendengarkan terus kayak mungkin menengahkan juga ya. Nah, ini kan udah zaman milenial nih, remaja juga, ya remaja milenial banget lah gitu. Menurut kakak, faktor apa sih yang paling penting gitu mengenai kenakalan remaja gitu? Apa yang harus diubah gitu dari remaja-remaja milenial tuh, faktor apa yang harus dirubah gitu kak? Tapi ini sedikit disclaimer dulu ya. Kayak anak yang nakal itu belum tentu nanti dia bisa menjadi baik. Pasti dia akan bisa menjadi baik, maksud aku. Kedepannya pasti dia akan mau berubah, akan ada saat take back-nya dia mau berubah menjadi lebih baik. Gitu. Menurut aku yang paling berpengaruh itu adalah faktor keluarga dan juga lingkungan sekitar kita. Betul sih. Karena lebih banyak persenannya itu yang mempengaruhi itu keluarga dan lingkungan ya. Iya. Pernah denger istilah broken home? Itu Iya. juga dibahas kan di Iya, anak-anak broken home kayak sekarang mungkin stigmanya udah lebih berubah kali ya. Kalau dulu kan anak broken home tuh kayak diliatin Iya. aneh gitu Iya. ya. Tapi sekarang ada kok orang yang broken home tapi orang tuanya nih masih berhubungan baik untuk mengurus anaknya. Jadi anaknya tuh juga tetap merasa bahagia. Tapi sekarang kayaknya udah bukan yang kayak yang hal yang tabu lagi ya tentang broken home, karena menurut aku udah mulai biasa aja gitu. Dan yang aku kenal juga yang broken home itu ya alhamdulillahnya mereka tetap apa sih namanya tuh mendapatkan hak anak tuh secara adil. Jadi anaknya itu nggak merasa terganggu juga ya Iya, mentalnya. Pisahnya tuh Bagus tetap sih. baik-baik gitu ya kalau sekarang. Tapi tau gak sih Kak, aku tuh penasaran deh sama tentang materi yang relationship gitu. Kamu mau apa kita buka sesi konseling? Kayaknya waktu kita nggak cukup kali ya. Nah, gimana kita kasih tahu aja nih teman-teman yang mau cari tahu tentang PIK, terus juga yang pengen bergabung ke PIK, kayak gimana caranya biar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di luar podcast gitu ya. Betul kan? banget. Boleh. Jadi mungkin kalau sekarang cara cari tahu tentang PIK-nya itu pertama melalui Instagram. Instagramnya apa tuh kan namanya tuh Kak? PIKR Cempaka Putih Barat. PIKR Cempaka Putih Barat. Iya, agak panjang Coba ya. Instagram, di Instagram. Iya, di Cari- Instagram. kita cari ya, sambil. Boleh. Nanti kita tampilin juga nih di sini, kita tampilin ya. Nah, di situ kalian bisa langsung DM atau ada kontaknya. Bisa melalui email atau nomor Jadi telepon. bisa langsung chat aja gitu ya. Ya, betul. Berarti kita harus tahu nih. Instagramnya namanya apa Kak? PIKR Cempaka Putih Barat. PIKR. Digabung apa enggak Kak? Digabung. Oke. Ada. Ada tapi Oke. Oh, banyak kegiatannya kak? Iya. Instagram juga. Oke. Jadi ya kita harus pinter-pinter ngikutin perkembangan teknologi sekarang, apalagi lagi Instagram. online kayak gini ya. Jadi sharing-sharingnya melalui Instagram. Instagram, PIK udah tahu nih Instagram kakaknya boleh gak nih? tapi aktif banget ya. Bener ya, aktif banget ya Instagramnya nih. Banyak banget. Aku udah mau follow nih ya, aku follow sekarang. Yeay. Jadi nanti kalau aku konseling bisa Langsung langsung chat ya. Yes. Benar-benar. Jadi teman-teman bisa nih yang teman-teman atau warga Cempaka Putih Barat bisa follow PIKR_Cempaka Putih Barat. Bisa Jadi langsung chat aja. betul. untuk nanya-nanya atau mau gabung sama PIKR gitu kan. Jangan ragu buat cerita atau curhat ya, bener ya. Jadi itu kayaknya nggak perlu yang susah-susah lagi, atau mungkin nggak perlu canggung buat cari temen cerita ya. Betul. Motivasi masuk ke PIKR itu apa sih? Motivasi aku ya. Ah, Aku pertama adalah melihat tujuan dari PIKR-nya itu sendiri. Oke. Terus aku sendiri itu emang suka berorganisasi. Jadi Sama banget kayak kita kan. Iya benar kan banget. Karang Taruna sebenarnya Karang Taruna sama PIKR tuh ya hampir sama,
kayak kita ke masyarakat, kita sosialisasi. Nah kayak gitu aku tuh lebih pengen terjun ke masyarakat, terus ngelihat substansi-substansi dari PIKR ini tuh kayak bagus sebenarnya untuk remaja-remaja itu tahu. Nah tapi sepertinya kan sekarang masih kurang tersosialisasikan. Nah makanya mungkin untuk sharingnya itu dimulai dari lingkup terkecil, dari orang-orang sekitar aku, mungkin followers Instagram aku, ataupun keluarga aku, kayak gitu. Nah, untuk PIKR sendiri, itu tadi berdiri tahun 2018. 18. Nah, untuk di Cempaka Putih Barat nih, Faiza, PIKR itu anggotanya ada berapa banyak? Kalau saat ini hampir sekitar totalnya Ya. ada hampir 20, Kak. 20, lebih dominan cewek atau cowok? Cewek. Cewek ya? Iya, masih sekarang dominan cewek, tapi cowok-cowoknya ini juga udah mulai ada beberapa yang ikut. Soalnya ya cowok-cowok sekarang juga udah mulai pada mau ngobrol kan? Wes. Benar. Biar modus itu mah biar kenal cewek. Oh. Faiza ikut organisasi itu tuh selain PIKR nih, di luar PIKR ada lagi nggak organisasi lain yang diikutin? Tentunya organisasi kampus, Apa tuh? ada kegiatan kampus. Aku lebih ikut ke kepanitiaannya sih. Aku panitianya aja ya. Terus aku juga ikut volunteer ngajar anak-anak. Oh, di mana? Ada namanya volunteer Inspira Factory. Di mana tuh, di daerah mana? Nah, kalau sekarang dia itu ngadanya secara online. Biasanya tuh dia ada di daerah Bekasi, ada di daerah Tangerang. Karena pandemi ya kan? Iya, karena Di pandemi. Jakarta nggak ada? Di Jakarta tuh di Pulau Gebang. Lumayan jauh ya, Iya. Jakarta Timur ya. Nah, itu dia, tapi sekarang ngajarinnya tentang secara online dan tentang hal-hal yang nggak ada di sekolah. Kayak tata cara beretika, yang berterima kasih itu harus kayak gimana, kayak gitu-gitu. Di Karena Pulau bener ya, karena di sekolah yang sekolah juga belum tentu diajarin tentang beretika dan sopan santun ya. Gebang. Iya. Nah, itu untuk yang tadi Faiza bilang ngajar anak-anak ya. Itu anak-anak dari usia berapa sampai berapa? Anak-anak SD. Oh, anak-anak SD. Iya. Kirain balita gitu. SD dari kelas berapa? Dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh, dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bervariasi banget usianya. Makanya masih berhubungan sama pikir juga gak sih Kak? Iya, sama Mungkin kayak kakak-kakaknya suka sama anak kecil, suka Iya, ngajar betul, anak kecil, betul. terus makanya coba deh aku gabung ke PIKR gitu kan. Nah, organisasi apa lagi nih Kak? Nah, kalau kita kan Karang Taruna ya. Kakak pernah masuk Karang Taruna gak sih? Atau mungkin kakaknya di luar sana Karang Taruna, join Karang Taruna mana gitu Kak? Kalau sebelumnya jujur aku belum pernah ikut ke dalam Karang Taruna. Oh, Tapi gitu. kayak di lingkungan sekitar, kayak kalau ada kegiatan-kegiatan gitu, kayak misalnya entah lomba 17-an atau vaksin, kayak gitu kadang-kadang anak-anak Karang Tarunanya yang sharing ya, sosialisasiin ke warga-warga. Terus yang aku suka tuh dari ngeliat Karang Taruna sebenarnya kekeluargaannya sih, Kak. Oh jelas, Jelas. Harus. Nomor 1 itu. Harus menjalin kekeluargaan ya. Kan? Harus banget ya. Kakak juga boleh kalau mau menjalin kekeluargaan sama Karang Taruna. Iya. Sama Karang Taruna, mungkin sama aku lah. Boleh. Karang Taruna Cempaka Putih Barat butuh cewek lagi ya. Mungkin kalau ada teman-teman Cempaka Putih Barat yang cewek nih, boleh nih daftar. Join lah. Ntar Faiza juga boleh daftar ya. Masukin gak nih? kan Masuk ya, masuk. kita join ke PIK, Kak Faiza join ke Karang Taruna Oh, dong. anak-anak ya PIK nggak? ya diajak-ajak untuk join Karang Iya, Taruna. Iya benar-benar. Soalnya di Karang Taruna Cempaka Putih Barat tuh banyaknya cowok ya. Oh, kita kebalikan ya Iya. berarti. Jadi mereka tuh butuh konseling juga biar agak bener. Soalnya pada stres. Follow Instagram Kak Faiza nih langsung nih. Boleh nanti cantumin aja follow-nya. Boleh, Follow-nya Instagramnya Faiza nanti dicantumin ya. Oke. Tapi tolong di privat dulu. Langsung ya, Astagfirullahaladzim. Karang Taruna pada Pada deh nggak bisa lihat gitu kan langsung Oke Faiza, mungkin itu aja kali ya. Makasih juga buat waktunya. Semoga sehat selalu, lancar terus kegiatan organisasinya, makin sukses, makin kuliahnya jaya. juga mudah-mudahan cepat lulus ya kan, Amin. bisa mengabdi ke Amin. pekerjaannya gitu kan. Betul. Motivasinya dong minta buat teman-teman pemuda di Karang Taruna lain yang nonton. Oke. Remaja Oh, gitu buat kan. remaja. di Iya, sebelum kita Karang tutup, Taruna. betul, sebelum kita tutup podcastnya, kita minta pesan dan motivasinya. Oke, mungkin pesan buat remaja, ayo kalian produktif dari sekarang. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Dan kalian ke depannya itu akan membantu buat Indonesia Emas 2045. Selain itu, ingat, kalau kalian udah mau nikah, ingat,
anak itu nggak bisa milih orang tuanya, tapi kita sebagai manusia, sebagai orang tua bisa milih mau ngasih apa ke anaknya. Best banget lah. Slogannya gimana? Salam genre. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.